Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya mau berbagi tips untuk membeli iPhone second. Itu ada dua pilihan. Terserah Anda mau beli di online shop atau di App Store yang ada di daerah teman-teman. Tapi alangkah baiknya saya menyarankan Anda untuk membelinya di App Store yang ada di daerah kalian. Tentunya itu bukan di iBox ataupun di Gmap ya, soalnya mereka nggak jual HP iPhone second. Kalau tidak ada, bisa melalui platform seperti forum jual beli, baik itu yang ada di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa mengecek secara langsung iPhone yang mau Anda beli. Kalau sudah ada App Store di tempat Anda, itu langkah baiknya beli di sana saja, soalnya bisa jaga-jaga kalaupun sewaktu-waktu ada sesuatu yang terjadi pada HP teman-teman. Jadi Anda bisa klaim garansi. Baiklah, tips yang pertama adalah cek email HP yang mau Anda beli. Ya, caranya yang pertama cek email. Kita klik tombol telepon di dial pad. Kemudian kita ketik bintang pagar 06 pagar. Dan muncul emailnya, atau bisa dengan cara Anda masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke bagian umum, kita klik mengenai, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada email ya. Ini menandakan kalau HP kalian itu betul original ya, bukan KW. Kemudian email tersebut bisa kita cek melalui Kemenperin, Kementerian Perindustrian. Namun akhir-akhir ini Kemenperin sedang ada gangguan untuk cek email. Jadi solusinya kita bisa cek email dan langsung melihat kapan iPhone tersebut diaktifasi. Ya, caranya kalian masuk ke Safari atau di Google Chrome bisa ya. Kemudian kalian cari website iUnlocker.com ya, cari saja di kolom pencarian iUnlocker.com. Jika sudah, kita klik websitenya, kemudian di bagian ini kita klik cek email. Nah, kemudian masukkan email yang ada di HP kalian ke kolom pencarian yang ini ya. Email yang ada di pengaturan tadi kalian copy dulu, kemudian kalian paste di sini, nanti klik memeriksa. Itu untuk cek email. Tapi untuk cek email di website ini tidak memberikan pengertian bahwasanya HP kalian itu terdata di Kemenperin atau di bea cukai ya, itu belum pasti ya. Ini sekedar cek email bahwasanya iPhone Anda itu original atau KW ya. Untuk iPhone yang second internasional atau inter disingkat, itu biasanya belum terdaftar di bea cukai. Kita bisa lihat dari range harganya, itu cukup lebih miring dibandingkan HP yang sama dengan HP tipe yang sama. Namun ada beberapa iPhone X Inter yang aman sinyalnya, artinya sudah membayar pajak di bea cukai. Kemudian yang kedua, cek terlebih dahulu nomor modelnya. Jadi untuk memastikan kalau HP kalian itu garansinya di Indonesia atau iBox atau garansi Inter. Kita caranya klik ke pengaturan. Ini ya, pengaturan awal. Kemudian kalian klik umum, mengenai. Nah, di sini ada nomor model. Kodenya kalau HP iPhone itu iBox atau garansi resmi Indonesia, itu ada di 3 huruf belakang di nomor model ya. PA garis miring A atau PA/A. Untuk kode lainnya ada 2 lagi ya, tidak cuma PA/A tapi ada ID/A dan FE/A, ada 3 ya kodenya. Sementara kalau seperti kode di huruf terakhirnya itu LL garis miring A,
dan ada juga yang ZP kalau nggak salah ya, ZP_A itu adalah dari luar negeri. Untuk lebih tepatnya bisa dicek di Google atau di Safari. Nah, kalian bisa googling ya. Ini adalah kode-kode HP iPhone internasional atau inter ya. Ada A itu menunjukkan Kanada. Ini yang paling umum ya, yang saya sering jumpai itu yang ini. LL ya, LL_A itu dari Amerika Serikat. Ini daerah-daerahnya. Dan juga dari Hong Kong. Ada Taiwan juga. Ini sering saya jumpai ya. Saya sekedar mewanti-wanti kalau HP iPhone itu asalnya dari luar negeri dan dia belum bayar bea cukai, maka kedepannya ada kemungkinan email teman-teman itu bisa terblokir saat ada sweeping ya. Ada yang bilang jika HP tersebut atau HP iPhone-nya aktivasinya itu di bawah tahun 2019 bulan September kalau nggak salah, itu aman-aman saja meskipun kodenya itu kode luar negeri. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa tetap terblokir. Soalnya saya sudah melihat konten-konten YouTuber yang lain membahas soal itu, dan saya lihat di kolom komenan banyak yang menyesali hal tersebut. Tetap saja terblokir saat update iOS. Itu jadi ketar-ketir kalau semisal Anda tidak membeli iPhone yang garansinya iBox. Cuman sejauh ini kode iPhone luar negeri yang cukup aman meskipun sudah update iOS itu yang dari Amerika Serikat ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan untuk terblokir juga. Soalnya ada juga beberapa orang yang terblokir emailnya karena setelah update iOS ya, yang LL_A. Selanjutnya adalah cek BHHP atau battery health ya. Kesehatan baterai. Kita bisa cek masuk ke pengaturan, kemudian kita scroll ke bawah, masuk ke menu baterai, kita cek kesehatan dan pengisian daya baterai. Nah, ini BH itu maksudnya di sini ya, kapasitas maksimum 84%. Jadi HP saya ini BH-nya tinggal 84% lagi. Kalau masih bagus itu 100% ya. Nah, untuk bagi teman-teman yang beli HP second, jika itu di App Store ya yang ada di daerah kalian, App Store tersebut sudah terpercaya, biasanya BH-nya itu tinggi-tinggi ya, sekitar angka 95, 90 antaran itu ya. Itu kemungkinan baterainya sudah diganti jika HP iPhone-nya itu keluaran seri-seri lama ya, seperti iPhone X misal ya, generasi 10. Kalau baterainya masih bagus, battery health-nya masih tinggi, ada kemungkinan baterainya sudah diganti. Namun itu tidak jadi masalah teman-teman, asalkan baterainya itu ori. Dan biasanya kalau di App Store dan terpercaya, mereka nggak berani pakai spare part yang tidak original karena mereka punya garansi. Lain halnya jika teman-teman membeli online, banyak toko-toko yang menjual HP iPhone dengan seri lama, namun BH-nya itu 100%. Sebetulnya jangan terlalu percaya penuh dengan hal tersebut, karena ternyata bukan hanya email yang bisa disuntik, namun juga BH, kesehatan baterai iPhone, itu juga bisa disuntik ternyata. Saya baru tahu itu di konten YouTuber ya. Ternyata bisa disuntik. Ciri-ciri baterai HP iPhone yang sudah disuntik itu, meskipun tulisannya 100% di sini, namun saat kita memakainya dalam waktu dekat atau jangka waktu dekat, itu cepat sekali baterainya habis ya. Apalagi sudah di angka 50 baterainya nih. Udah 50% kita pakai HP-nya untuk nonton YouTube, padahal itu pemakaian biasa. Per 2 detik itu turun 1 angka. Itu artinya baterainya sudah tidak aman lagi. Apalagi turunnya baterai itu bukan per angka, namun melompat. Misal tinggal 50%, lompatnya langsung ke 45. Ada itu.
Itu adalah ciri-ciri baterai HP yang sudah disuntik. Jadi seolah-olah baterai tersebut sehat 100%, nggak usah percaya ya. Apalagi seri lama. iPhone seri lama itu tidak mungkin baterainya masih ori, tapi BH-nya masih 100%, itu tidak mungkin. Selanjutnya adalah cek True Tone, aktif atau tidak, ada atau tidak. Ya, ini adalah yang disebut dengan True Tone. Ya. Kita cek True Tone. Ini aktif atau tidak. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya LCD HP ini original atau tidak, itu bisa dilihat dari 3 fitur di bawahnya ya. Kalau ini menandakan original ya, ada 3 fitur di True Tone ya. Di pengaturan cahaya ini ada 3 fitur, ada 3 menu. Kalau layarnya tidak asli atau palsu, itu hanya menunjukkan 2 fitur saja ya, hanya 2 ini, hanya mode gelap dengan night shift ya. Sementara True Tone-nya tidak ada, itu kalau LCD-nya KW atau bahkan HP-nya KW. Dan untuk mengecek BH juga True Tone itu bisa kalian pastikan melalui klik pengaturan, kemudian scroll, cari umum, klik mengenai. Nah, biasanya kalau baterai HP atau LCD-nya tidak ori lagi, tepat di bawah 5 menu ini, di bawah sini di tulisan jaminan ini biasanya ada notifikasi peringatan ya. Yang kurang lebih tulisannya seperti ini kalau ada peringatannya. Komponen tidak dikenal, artinya ada beberapa spare part yang ada di dalam HP ini sudah diganti namun tidak original. Kemudian kita cek selanjutnya jaringannya ada atau tidak ya. Ketika kita masukkan SIM, itu terbaca atau tidak di HP ini ya. Ini kebetulan memang saya tidak ada SIM-nya di HP ini, saya menggunakan WiFi. Nah, ini untuk menentukan apa? Untuk menentukan bahwasanya HP iPhone teman-teman itu IMEI-nya terblokir atau tidak. Kalau IMEI terblokir, di sini akan ada tulisan tidak ada layanan ya. Artinya sudah kalian masukkan kartu tapi kartunya tidak terbaca. Untuk IMEI yang terblokir itu satu-satunya jalan adalah beralih ke provider lain. Misal kalian menggunakan Telkomsel dan ternyata terblokir IMEI-nya, kalian bisa beralih ke Smartfren atau ke provider lain. Ternyata Smartfren nggak bisa kan, bisa ke Indosat dan lain sebagainya. Kalaupun semua kartu sudah nggak bisa, ya jalan satu-satunya hanya cuman WiFi ini. Makanya ada orang menjual iPhone WiFi only. Selanjutnya yaitu Face ID, aktif atau tidak. Caranya klik pengaturan, kemudian kita klik Face ID dan kode sandi. Mengapa Face ID di iPhone itu penting? Karena untuk pengamanan ketika kita membuka HP atau beberapa aplikasi, jenis pengaman yang ada di iPhone ini yang paling ampuh adalah Face ID. Kemudian yang selanjutnya kita cek mikrofon dan speaker ya. Caranya mudah. Kita masuk ke pengaturan, kemudian kita klik bunyi dan haptik. Ini untuk tes speaker dan mikrofon ya. Tes speaker, kemudian kita klik nada dering. Nah, ini kita tes satu-satu. Ada suaranya, berarti speakernya aktif ya. Itu. Kemudian bisa dengan cara kita masuk ke foto, kemudian kalian setel video, atau kalau belum ada videonya kalian videokan dulu pakai kamera HP sekaligus untuk ngecek kameranya bisa aktif atau enggak ya. Ini saya kasih contoh video. Jika speakernya itu nyala atau bisa digunakan, itu tanda speaker ini yang silang ini saat diklik bisa nyala ya. Bisa dinyalakan atau dimatikan. Kalau speakernya bermasalah atau rusak, biasanya di fitur suara ini ada garis miringnya, artinya speakernya nggak aktif. Itu untuk cek speaker ya.
Kemudian kita cek mikrofon, itu bisa di aplikasi memo suara. Ini kita klik, kemudian kita tes. Aktif. Ini untuk cek mikrofon. Maaf ya, gaji. Itu untuk cek mikrofon. Kemudian kita yang selanjutnya yaitu cek iCloud atau penyimpanan pada iPhone, ya. Itu ada atau tidak, aman atau tidak, ya. Karena kebanyakan banyak yang menjual HP iPhone yang tidak tahu sandi iCloud-nya. Entah alasannya karena lupa atau apa, kita tidak tahu ya. Nah, tapi di sini kita harus saat membeli HP iPhone itu iCloud-nya aktif. Di sini iCloud-nya aktif. Jadi iCloud ini fungsinya sangat penting ya, apalagi untuk HP iPhone yang memori internalnya itu kecil ya. Misal 64 GB itu untuk zaman sekarang itu cukup sedikit atau kecil ya, penyimpanan dengan ukuran segitu. Jadi bisa diatasi dengan iCloud ini. Kita bisa membayarnya bulanan ya, dari 50 GB sampai dengan 2 TB. Selanjutnya bisa kita cek fisik dan tombol-tombol yang ada di HP ya. Kita cek fisiknya sebelum kita membeli ya. Kita cek bezelnya. Ini kalau menurut saya tidak terlalu penting ya, soalnya jarang ada HP second yang mulus ya. Kalau lecet-lecet gini misal, itu sudah umum ya. Kita cek tombolnya, tombol volume up down-nya aktif atau tidak ya, bisa digunakan atau tidak, ada suaranya tek tek, jika itu bisa. Tombol powernya, kemudian ada di sini tombol heningnya ya, naik turun, ini nyala atau tidak. Nah, ini nyala. Nah, ketika mode heningnya nyala itu ada getaran. Nah, itu bisa sekalian kita tes getar pada HP ini berfungsi atau tidak. Kita naik turunkan. Coba kita matikan lagi mode. Mode hening nyala, dia ada getaran di sini gitu. Itu untuk cek fisik dan sebagainya ya. Baiklah, itu saja sekedar saran dari saya untuk tips membeli iPhone second. Terima kasih dan semoga bermanfaat.